Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslimin dan muslimat, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah pemuda miskin yang diperebutkan oleh para bidadari pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang berumur 35 tahun namun belum juga menikah, dan ia tinggal di Sufah, daerah Masjid Madinah. Suatu ketika, di saat Zahid sedang duduk sambil mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang menghampirinya dan memberikan salam. Zahid pun kaget dan menjawab salam Rasulullah dengan gugup. Rasulullah pun berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini aku perhatikan engkau selalu sendiri saja." Zahid pun menjawab, "Allah bersamaku." Kemudian Rasulullah menuturkan, "Wahai Zahid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang aku ingin tanyakan kepada engkau, mengapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku pun tidak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab pertanyaan Zahid, "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang berisi lamaran untuk wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Ia adalah putri bangsawan yang kaya raya dan juga berparas cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah memberikan surat tersebut kepada Zahid dan memerintahkan Zahid agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Zahid pun mendatangi Sa'id di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah untuk diberikan kepadamu saudaraku." Sa'id pun menjawab, "Ini suatu kehormatan bagiku," sambil membuka surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id sangat terkejut karena tradisi pada saat itu seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan, dan begitu juga sebaliknya. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid pun menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, lalu putrinya Sa'id, yaitu Zulfah, datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Kemudian Sa'id berkata, "Wahai anakku, ini adalah seorang tamu pemuda yang ingin melamarmu." Di saat Zulfah melihat keadaan Zahid, Zulfah merasa dirinya terhina. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dia ayah." Lalu Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Sa'id pun menjawab, "Surat lamaran ini kepada dirimu adalah perintah dari Rasulullah SAW." Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah Rasulullah, ia pun kaget dan kemudian beristighfar beberapa kali. Lalu Zulfah pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi ayah bahwa lamaran ini perintah dari Rasulullah? Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan pemuda ini, karena
Aku ingat firman Allah di dalamnya, Al-Quran Surat An-Nur, yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul yang mengadili mengambil keputusan di antara mereka. Ucapan yang muncul hanyalah, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Kemudian Zahid pun pulang dalam keadaan gembira. Ia merasa senang karena lamarannya telah diterima. Dan ketika sampai di masjid, Zahid pun bersujud syukur. Rasulullah pun tersenyum melihat tingkah laku Zahid yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Zahid, "Bagaimana Zahid?" Zahid pun menjawab, "Alhamdulillah, lamaran saya diterima ya Rasulullah." Rasulullah pun bertanya lagi kepada Zahid, "Apakah kamu sudah ada persiapan?" Zahid pun menjawab, "Belum ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruh Zahid pergi ke beberapa sahabat agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pun pergi ke pasar untuk membelikan perlengkapan pernikahan dirinya. Namun, ketika baru saja tiba di pasar, bersama dengan itu pula ada pengumuman jihad untuk perang melawan orang kafir yang mau menyerang masyarakat muslim Madinah. Zahid pun mulai bingung untuk menentukan sikap menikah atau berjuang demi agama Allah. Dan akhirnya Zahid pun kembali lagi ke masjid. Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Lalu Zahid pun bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui hal itu?" Zahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Mendengar jawaban Zahid, para sahabat menasehatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu akan berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zahid pun menjawab dengan tegas, "Hatiku sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah pergi berjihad." Lalu Zahid membacakan ayat Al-Quran di hadapan para sahabat yang lainnya, yang artinya, "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, dan semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dengan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya, beliau bertempur. Banyak dari kaum kafirin yang tewas di tangannya, dan pada akhirnya beliau mendapatkan syahid, gugur demi membela agama Allah dan Rasul-Nya. Ketika peperangan telah usai, kemenangan pun direbut oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah memeriksa satu persatu para pejuang Islam yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimpah darah, dan Rasulullah pun langsung menghampiri pemuda tersebut sambil meletakkan kepalanya di pangkuan baginda. Sambil menangis, Rasulullah berkata, "Bukankah engkau ya Zahid yang hendak menikah malam ini? Tetapi engkau memilih keridhaan Allah untuk berjihad bersamaku." Kemudian Rasulullah tersenyum sambil memalingkan wajahnya ke sebelah kiri. Dikarenakan beliau melihat para bidadari yang sangat cantik sedang berebutan ruh Zahid yang sangat mulia. Dan tak sengaja, gaunnya tersingkap hingga betisnya yang indah kelihatan. Hal tersebut membuat Rasulullah
menjadi malu dan memalingkan wajahnya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Imran ayat 169 sampai 170. Ketika Zulfah mendengar kabar tentang calon suaminya yang gugur di medan jihad, Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku dapat mendampinginya di akhirat." Demikianlah sahabat muslimin dan muslimat sepenggal kisah nyata di zaman Rasulullah SAW. Semoga dari kisah ini kita dapat memetik hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.